Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Bajuramin Kak Saruga, Masengat Kak Jubata. Yang terhormat Ibu Fitri Wulansari selaku dosen mata kuliah praktikum fonologi serta teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cantika dengan NIM 31251009. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 3125101115. Perkenalkan, nama saya Margareta Deva dengan NIM 3125100020. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat membuat video ini dengan lancar dan tanpa kendala satupun. Halo semuanya, selamat datang di dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana bunyi atau fonem terbentuk, terutama bagaimana vokal dan konsonan dihasilkan oleh alat ucap manusia. Topik ini sangat penting untuk memahami fonologi, cara kerja alat ucap, dan bagaimana suara yang keluar dari mulut kita berubah menjadi bahasa yang bermakna. Mari kita mulai perjalanan menarik ini dari dasar apa itu bunyi bahasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 bagian. Yang pertama, apa itu bunyi bahasa atau fonem? Fonem adalah bunyi terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna. Contohnya, padi versus padi, perbedaan P dan B, mengubah makna. Tari versus lari, perbedaan T dan L juga dapat membedakan makna. Fonem tidak hanya berupa suara fisik, tetapi juga kategori bunyi yang dikenal oleh penutur bahasa Indonesia. Setiap fonem berasal dari proses fisik yang terjadi dalam perubahan kata, terutama pada sistem pernafasan dan alat ucap. Bagian kedua, awal terbentuknya bunyi dari paru-paru. Semua bunyi bahasa dimulai dari aliran udara. Paru-paru menyiapkan udara yang akan didorong keluar. Diafragma dan otot-otot pernapasan mendorong udara naik menuju tenggorokan. Udara melewati trangkea hingga mencapai laring atau kontak suara. Bahan baku utama untuk seluruh bunyi bahasa Indonesia. Bagian ketiga, peran pita suara atau vocal cords. Sesampainya di laring, udara bertemu dengan pita suara. Pita suara bisa bergetar menghasilkan bunyi bersuara voice seperti B, D, G, Z, I, V, A, I, U. Tidak bergetar menghasilkan bunyi yang tak bersuara seperti P, T, K, S, H. Cara kerja pita suara, jika pita suara rapat, udara memaksa untuk keluar sehingga terjadi getaran, muncul suara. Jika pita suara terbuka, udara lewat tanpa getaran, bunyi, tidak bersuara. Ini adalah tahap penting dalam proses fonasi. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 4 dan bagian 5. Peran alat ucap artikulator. Setelah melewati pita suara, udara masuk ke rongga penyalur yang disebut vokal tract, yaitu rongga teka, faring, rongga mulut, rongga hidung. Di dalam rongga inilah bunyi dibentuk. Alat ucap utama yaitu lidah ujung, depan, tengah, dan belakang, bibir, gigi, dan langit-langit. Keras palakum, langit-langit lunak, velum, uula, anak teka, rahang bawah. Setiap perubahan posisi alat ucap akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Bagaimana bunyi vokal dihasilkan?
Vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari A, I, U, E, dan O. Ciri-ciri utama vokal: udara keluar bebas tanpa hambatan. Bentuk vokal ditentukan oleh letak lidah dan bukaan mulut. Vokal A, lidah berada di posisi rendah, mulut terbuka lebar. Contoh: ada, makan, dan kakak. Vokal I, lidah ditarik ke depan dan dinaikkan, mulut menyempit. Contoh: ini, pilih, dan kecil. Vokal U, lidah ditarik ke belakang dan dinaikkan, bibir membulat. Contoh: ulang, susu, dan guru. Vokal E, terdapat dua jenis: E, taling. E, lidah sedikit naik ke depan. Contoh: enak dan meja. E, A, lidah berada di posisi tengah. Contoh: lembab, cepat, besar. Dan vokal O, lidah di belakang pada posisi menengah, bibir membulat tetapi tidak terlalu sempit. Contoh: bola, roti, dan kotor. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan bagian 6. Bagaimana bunyi konsonan dihasilkan? Berbeda dengan vokal, konsonan dihasilkan dengan hambatan dalam aliran udara. Hambatan ini bisa menutup penuh jalan udara, menggesek, menyempit, mengaliri melewati sisi lidah. Konsonan dibedakan dari tempat artikulasi dan cara artikulasi. Yang pertama, tempat artikulasi konsonan dalam bahasa Indonesia: bilabial, dua bibir, P, B, M. Contohnya: paku, batu, mata. Selanjutnya, labiodental, yaitu bibir dan gigi. F dan V. Contohnya: foto dan villa. Dental alveolar, yaitu lidah dan gigi langit-langit. T, D, N, dan I. Contohnya: tiba, dua, nama, dan lama. Selanjutnya, alveolo-latal. C, J, N, NY. Contohnya: cuci, jangan, nyala, velar atau langit-langit lunak. K, G, N, NG. Contohnya: kita, gila, tangan. Selanjutnya yang terakhir, glotar. H. Contohnya: hari dan suhu. Yang kedua, cara artikulasi konsonan. Plosive atau hambatan penuh lalu dilepaskan. P, B, T, D, K, dan G. Nasal atau udara keluar melalui hidung. M, N. Selanjutnya, free sculpting, yaitu gesekan udara. S, F, V, H. Selanjutnya, affricative, yaitu kombinasi plosive plus gesekan. C dan J. Yang terakhir adalah lateral, I, vibran, getaran, R. Bagian 7. Contoh animasi proses terbentuknya bunyi dalam video seperti udara dari paru-paru naik, pita suara bergetar, suara terbentuk, animasi bibir menutup lalu membuka saat mengucapkan P atau B. Lidah yang menyentuh langit-langit untuk T dan D atau N. Aliran udara melewati hidung untuk bunyi nasal M, N. Fonasi adalah proses produksi suara yang terjadi ketika udara dari paru-paru dihembuskan melalui laring. Di dalam laring, terdapat struktur yang disebut pita suara atau vocal fold yang dapat bergerak dan bergetar. Otot-otot di laring, termasuk otot yang menggerakkan kartilago arytenoid, memainkan peran penting dalam mengontrol getaran pita suara ini. Ketika pita suara tertutup,
Udara yang dihembuskan dari paru-paru menyebabkan pita suara bergetar, menghasilkan suara dasar. Kemudian, otot-otot laring mengatur ketegangan dan posisi pita suara untuk mengubah pitch atau tinggi rendahnya suara. Proses ini memungkinkan kita untuk menghasilkan berbagai nada suara, dari yang sangat rendah hingga yang sangat tinggi. Selanjutnya, resonansi suara terjadi di saluran pernapasan atas, termasuk rongga mulut, hidung, dan tenggorokan, yang membentuk karakteristik unik dari suara yang kita dengar. Artikulator seperti lidah, bibir, dan langit-langit mulut bekerja bersama untuk membentuk suara menjadi ucapan yang jelas dan dapat dimengerti. Fonasi adalah bagian penting dari komunikasi verbal manusia dan juga digunakan dalam bernyanyi dan berbicara. Selanjutnya bagian 8. Dalam video ini kita telah mempelajari bahwa bunyi bahasa dimulai dari aliran udara dari paru-paru, pita suara menghasilkan bunyi bersuara dan tak bersuara. Alat ucap seperti lidah, gigi, dan bibir, dan langit-langit membentuk fonem. Selanjutnya, vokal dihasilkan tanpa hambatan, sementara konsonan memiliki hambatan tertentu. Setiap fonem memiliki cara khas berdasarkan tempat dan cara artikulasinya. Memahami proses ini membantu kita memahami bagaimana manusia berbicara dan bagaimana bahasa bekerja dalam tubuh kita. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini hingga akhir. Semoga pembelajaran mengenai proses terbentuknya bunyi bahasa, mulai dari aliran udara, getaran pita suara, hingga peran alat ucap dapat membantu memahami fonologi bahasa Indonesia dengan lebih jelas. Dengan memahami bagaimana vokal dan konsonan diproduksi, kita bisa lebih sadar bahwa setiap kata yang diucapkan merupakan hasil kerjasama sistem tubuh yang sangat teratur. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua, baik untuk belajar maupun mengajar. Terima kasih telah menyaksikan.